Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Sanoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana caranya kita menambahkan collision atau collider kepada tileset kita. Jadi saya sudah mengubah atau modifikasi project saya kemarin dengan mengecilkan pemain saya. Lalu saya tambahkan di sini bolong-bolong bulat-bulat seperti ini di layer 2 dari tile saya. Jadi di layer 1, di layer 2, layer 1 isinya semua yang biru-biru sama yang kotak-kotaknya, dan sedangkan layer 2 ini isinya cuman yang hitam-hitamnya saja seperti ini. Oke, nah ini kalau saya jalankan teman-teman, kita bisa lihat bahwa si pemain saya ini bisa bergerak, tapi dia akan nubruk di segi bintang ini karena si bintang ini sudah punya collider. Tapi kalau untuk tembok ini dia bisa tembus. Begitu pula dengan si hitam-hitam ini. Jadi kalau kita pengen nambahin sebuah collision, gimana? Simpel aja teman-teman, kita bisa tambahkan ke dalam tileset kita ini sebuah komponen baru. Jadi tile map. Ini tile map, kita tambahkan komponen baru, namanya adalah tile map collider 2D. Kita klik di sini teman-teman, dan kita bisa lihat langsung otomatis semua tilenya jadi punya collision. Dan kalau kita jalanin, kita bisa lihat bahwa ini kita tidak lagi bisa menembus si hitam-hitam ini. Gampang ya? Kalau gitu gimana kalau bisa kita tambahkan ke dalam layer 1 kita juga collision yang sama, tile map collider 2 dimensi. Akibatnya apa? Nah, gimana teman-teman di sini? Kita jadi tidak bisa bergerak karena setiap tile termasuk yang biru-biru ini punya collision. Sehingga jadinya ternyata kita nggak bisa gerak lagi. Gitu ya. Jadi gimana caranya kalau misalkan saya pengen si kotak-kotak yang warna coklat ini bisa kena collision, tapi si yang biru ini tidak kena collision. Caranya gimana teman-teman? Nah ini cara paling mudahnya adalah kita pisahin aja layernya. Jadi si yang coklat ini bisa pindah layer, yang biru ini satu layer tersendiri. Jadi kita tambahin tile map collidernya pada layer yang bersesuaian. Gitu, teman-teman. Itu cara yang paling gampang. Ada cara lain nggak teman-teman? Cara lainnya ada sebenarnya. Tapi nanti kita bahasnya gitu ya. Sekarang kita mau fokus dulu sama yang ini aja deh teman-teman. Kalau misalnya kita pengen zoom in sedikit gitu ya, kameranya kita zoom in sedikit. Kalau saya jalanin, kita bisa lihat bahwa kalau saya bergerak ke si bundaran hitam ini, sebenarnya teman-teman saya tidak menyentuh bundaran hitamnya, tapi hanya berada di pinggirannya. Kenapa seperti ini? Karena ternyata kalau kita lihat di scene-nya, collision yang saya punya ini sebenarnya collision-nya sebesar si bundarannya, lebih besar daripada bundarannya gitu ya, teman-teman lihat. Nah, sebenarnya kita bisa adjust atau kita bisa sesuaikan si collision itu caranya gimana? Supaya kita bisa punya collision yang lebih bagus untuk tileset kita. Cara adjust-nya teman-teman bukan di dalam game komponen ini, tapi adjust-nya itu di dalam sprite-nya. Ya. Jadi kalau kita balik lagi ke sprite-nya teman-teman, kita bisa klik sprite editor. Tadi kan kita punya sprite seperti ini, kita bisa pindah dari sprite editor menuju ke yang namanya custom physics shape. Jadi custom physics shape ini adalah kalau kita klik salah satunya di sini, si tileset kita yang ini ya. Jadi ada window ini. Kita bisa klik generate di sini untuk menghasilkan bentuk fisik yang kita punya yang sama dengan yang tadi. Kalau kita pengen ubah teman-teman, tinggal kita ubah aja di sini. Kita misalkan taruh dia lebih dekat. Kita taruh. Kalau mau kita tambah titik juga bisa. Kalau pengen tambah titik, tinggal klik aja di garisnya. Kalau pengen kurang titik, ya tinggal kita delete aja teman-teman. Misalnya saya delete, bisa pindahin. Nah, kalau udah sesuai dengan yang kita mau, tinggal kita apply aja. Kita tutup aja, dan kita bisa balik lagi ke game saya. Kita bisa lihat. Nah, sekarang saya sudah punya collision pada lingkaran saya ini dengan sesuai dengan yang lebih sesuai dengan yang saya mau gitu ya. Terakhir teman-teman, kita juga bisa mengubah collision yang ada di tile saya ini dengan cara kita pergi ke tiles
ke dalam tile palette saya tadi, filenya ya. Kemudian kita bisa pilih di dalam file tersebut, kita pengen si collider type-nya apa. Sesuai dengan sprite kayak tadi. Atau kita pengen full menggunakan grid, jadi sebesar gridnya. Kotak ya, kalau kita pakai grid, kita klik jadi segede gini. Kotak ini yang jadi collidernya sebesar kotak ini. Atau kita bisa pilih collider type-nya jadi none. Kalau none artinya ya dia tidak punya collider. Jadi artinya kalau misalkan tadi kita pengen yang awal tadi ya, si layer 1 ini, saya pengen si hijau, si birunya ini tidak punya collider, dan si coklat ini punya collider. Ini bisa aja teman-teman, jadi kita tambahin collider 2D di sini. Lalu kita pilih ke yang bagian biru ini, dan kita bilang ini tidak punya collider. Nah, maka sekarang kalau saya balik lagi ke layer 1, kita bisa lihat si biru-biru ini tidak punya collider, tapi yang coklat ini punya collider. Kalau saya jalanin, sekarang saya bisa gerak, dan saya bisa bertahan di bawah seperti ini. Oke ya. Jadi teman-teman bisa mengubah collider itu langsung di sprite editor, atau bisa per masing-masing tile ini, ya, tile yang sudah di generate ya, mengubah collider type. Oh by the way teman-teman, kita juga bisa mengubah di sini color. Kalau kita pengen mengubah color yang mau ditambahkan ya, ini bukan color daripada sprite ya, tapi ini color yang ditambahkan. Jadi karena color yang biru ditambahin sama merah ya jadi hitam gitu. Kita bisa mengubah warna daripada si tile yang kita mau. Misalkan tile box ini bisa kita ubah warnanya jadi merah, jadi hijau, atau jadi apapun dengan mengubah si pilihan atau opsi yang ada terdapat pada tilenya. Oke ya, aku rasa cukup untuk pengenalan collider 2 dimensi pada tile set dan juga bagaimana cara kita modifikasi si collider tersebut. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.